Oke, assalamualaikum, sobat Suksomawo. Kita ketemu sama yang namanya Jaro Asep. Soal teuing Jawa. Ini Kang Asep. Kang Asep jadi asli daerah mana Kang Asep? Banten, Pandeglang. Nah, Banten Pandeglang. Kalau saya kan dari Bandung, sengaja ke Banten buat kita ngobrol, kita buka review tentang beberapa pusaka yang beliau punya. Jadi tonton terus sampai benar-benar paham. Ini cerita-cerita aja ya tentang pusaka, tentang apapun. Kebetulan kita lagi di Banten, jadi ketemu sama beliau supaya ada edukasi. Oke. Selamat malam Mas Sep. Iya, selamat malam. Ya, nah ini kita sekarang yang mana dulu nih yang mau di review nih? Boleh, terserah. Ini dari mana, silsilahnya gimana dapatnya, terus kalau ada keistimewaan apa? Oh iya, kalau ini Mungkin nanti dulu sama-sama hawu dan dari mana pun pengen tahu gitu kan dari mana. kalau ini yang disebut namanya golok sulangkar asli Banten. Sulangkar asli Banten. Asli Banten, dan saya kebetulan ini mah warisan dari orang tua ya. Dari almarhum bapak saya. Jadi peninggalan orang tua beliau yang diwariskan. Ini sebenarnya ada dua. Yang saya pegang itu, ini yang sulangkar, namanya sulangkar muda, masih muda sulangkar. Bisa di ini ya. Bisa. Kebetulan ini jarang diasah ya. Luar biasa bahannya, dulur-dulur luar biasa bahannya, memang spesial ya. Ini emang golok terkenal dari Banten itu ciri khasnya sulangkar. Bahan ya. Iya, bahannya Bahannya memang khas dari Banten. Itu memang bahan sulangkar itu kayak bedog ciomas itu kan bahannya sulangkar itu. Nah, ini salah satunya. Ini contohnya ini seperti ini. Ini kira-kira udah berapa puluh tahun ini? Waduh, saya belum lahir juga udah ada ini. Udah ada 30-40 tahun mau perkiraan. Berarti warisan dari turun temurun. Leluhurnya lah, nenek moyangnya peluhur yang mungkin bisa ratusan tahun, bisa puluhan tahun, kita nggak tahu. Yang jelas Kak Asep belum lahir, ini udah ada. Ini udah dipegang sama kakeknya, turun ke bapaknya, turun sekarang ke diwariskan gitu. Jadi ini sebenarnya keistimewaannya apa nih? Ini kan biasanya kan kalau yang pusaka benda tuh ada sesuatu spesial. Benda bertuah ya. Iya. Kalau ini bisa dijelaskan untuk kalau bahasa Banten si Paniisan. Si Paniisan, bahasa Paniisan kalau bahasa Banten. Kalau bahasa Indonesianya apa ya kamu? Saya juga agak ini gitu. Kalau bahasa Indonesianya Paniisan tuh jadi pendingin. Pendingin ya, untuk pendingin, peredam, pendingin. Ya. Punya ini salah satunya yang mengunatnya lah ya. Ciri khasnya dari Banten. Ini salah satu golok, termasuknya salah satu golok Banten ciri khas dari Banten. Dari bahannya juga memang udah khas Banten. Dari bahannya juga ini ada 7 lapis. Spesial. 7 lapis. Jadi ditempa lagi si ininya, si besinya ditimpa lagi, tempa lagi, timpa lagi, tempa lagi, terus ada segini Kang. Itu asli sulangkarnya itu paling segini lah. Asli sulangkarnya. Setiap tahun itu dari Ciomas itu ngeluarin paling bijilnya segini. Jadi bahan khas ya. Bahan khas. Kalau keluar otomatis bahan inti keluar langsung dari bumi. Dari bumi. Mereka juga pandainya itu nggak sembarang gitu. Iya. Pasti ada ritual-ritual tertentu. Ada ritual dulu. Seperti puasa. Terus ya seperti puasa sunnah gitu ya. Pasti. Jadi memang dulur jadi mendapatkan bahan besi sulangkar itu memang nggak biasa, nggak segampang yang dikira kita. Mungkin ada jual beli, nggak ada jual beli. Jadi itu ada ritual tertentu, nanti keluarnya juga mungkin bulan tertentu. Itu ada petunjuk leluhur lah kalau menurut adat istiadat orang Banten begitu ya Kak. Iya, setiap bulan Mulud 1 tahun 1 kali itu keluar paling segini bahannya. Ya. Bahan inti. Itu bahan campurannya. Ini serat emas, pakai ini
ada serat emas kuning itu ya, Ya, ditempa ya. lagi. Ya, ya. Jadi beberapa lapis lah. Ya. Ini ciri khas dari Bahan-bahan pilihan. Banten, bahan-bahan pilihan. Ya, oke. Jadi benar-benar khas ya. Iya. Makanya ini jarang-jarang dikeluarin, jarang dicabut atau pakai sembarang ya. Karena ini gitu. kayaknya ini juga beracun ya. Iya. Kena kulit orang bisa membuat orang ya luka Iya, parah luka lah. parah. Kalau Itu mati luka salah parah. satu ciri khas. Jadi harus benar-benar hati-hati. Iya. Kalau ini saya agak ngeri juga gitu Iya. Kang. Gitu. Bahaya ini, berbahaya banget. Ini ada yang satunya lebih tua. Ini yang agak muda ini. Adiknya lah ya. Adiknya. Kalau Jadi dibikin dulunya mungkin sama leluhurnya itu sepasang. Bukan. Tadi itu udah beres ya yang itu ya. Iya. Istilahnya golok surangkar atau dalam kalau ini wetan bedaug. Bedaug. Nah sekarang yang mana nih yang mau di review lagi atau ceritain lagi? Kalau yang kedua ini yang ini nih. Nah, itu apa tuh? Unik. Ini bentuknya unik, coba. Bentuknya seperti Bentuknya unik, luar biasa. Apa ya? Saya baru lihat sih kalau golok bentuknya begini ya. Mungkin nanti biar bisa dibuka dalamnya. Ini apa ya? Bentuknya kayak macan. Kuku macan. Jadi bentuknya sengaja emang ini saya bikin seperti ini. Dan ini agak ini juga ya. Ini dibuat sendiri ya? Iya, kalau ini dibuat sendiri, buat masih baru sendiri. ini. Ini masih baru, cuman saya pegangnya kalau dari mistis ya Kang ya. Ya. Agak ini juga saya gitu. Ya. Kalau ini Agak ada energi nih. ada agak energi. Karena ini juga sama, ini bahannya juga Sama sama. ini dari Sulangkar. dari Sulangkar, jadi khas memang bahan intinya dari Ini Sulangkar. khas Banten. Ya. Sulangkar itu khas Banten. Bisa di PP Ya, dalamnya. bisa. Nah, luar biasa. Nah, inilah seperti ini. Dalamnya Dalamnya seperti ini. hmm, Sengaja saya bikin seperti ini, cuman ya kata tadi Kang ya. Nah, kalau ini buat pegangan lah. pegangan. Jadi memang ini di bahannya dari Sulangkar juga. Dari Sulangkar juga. Lihat dulu. Ini memang kata kaset tadi kuku macan. Memang bentuknya kayak kuku macan. Apa istilahnya lengkungannya segala macamnya, kalau dia benar-benar kayak kuku macan asli. Bentuknya itu bahannya juga memang sangat spesial. Ini dibuat sendiri. Ini buatan sendiri. Gitu. Itu berapa lama itu pembuatannya? Pembuatannya ya kurang lebihnya seminggu. Seminggu. Ya, seminggu. Cuma ada ritual khusus juga ya. ada ritual khusus soalnya ini. Ritual khusus. Ini. Kalau ini kan khusus ini mah. Jadi kalau ini apa agak energinya lumayan lah gitu. Karena memang ada ritualnya, mungkin dia puasa dulu pasien atau segala macam lah. Karena Tirakat memang puasa. tirakat, karena memang terbiasa ya. Kalau orang sini tuh orang Bandung begitu. Iya. Setiap mau bikin puasa pusaka itu nggak sembarangan, pasti ada ritual-ritual khusus. Izin lah ya, tawasul segala macam pasti ya. Malah kadang suka tirakat puasa dulu gitu supaya apa ya, istilahnya benar-benar jadi lah. Benar-benar itu ciri khas dari Banten Ya, benar-benar Sulangkar. Sama apa lagi tuh bahannya? ini asli Sulangkar ini. Asli Sulangkar. Murni ini asli Sulangkar. Jadi waktu dulu itu ada tetangga itu Kang ya. Aduh maaf ya. Udah ya. tinggal masukin lagi aja. Saya nggak Kayaknya tahu ya. Nasib juga megang ini lumayan nih, powernya tinggi. Soalnya ini aduh lumayan. Namanya juga masih baru sih Kang. Belum kurang lebihnya ada setahun ya. Jadi kalau ini mah belum belum pegang bener lah secara energinya, karena masih baru, masih kuat lah gitu. Masih ini apa namanya, kalau kata orang makanya masih abrag lah Ya, gitu. Kalau masih kata orang sini abrag Abragan gitu. lah, Iya. masih gerengseng. Masih gerengseng lah. Jadi masih gerengseng. Masih garang. Yang tadi pas saya pegang juga bawahnya memang panas banget. Gak tahu ya masalah itunya, yang jelas itulah kenyataannya. Iya. Itulah yang seperti saya Golok yang berbentuk kayak kuku macan dibuat sendiri dengan bahan yang sangat spesial khas dari Banten. Jadi asal dari Sulangkar. Banten. Kalau ini emang besinya itu dapat tetangga kan? Tetangga itu jadi ngegali
gali sepiteng, dapat bongkahannya segini gitu, jadi Iya. dari zaman Belanda. Kayaknya udah ratusan tahun itu Dua bahannya. ratusan tahun. Apa? Besi yang ratusan tahun. Oh, dari gerbang, Hmm. dari gerbang mereka potong-potong, ada yang bikin ya beberapa bikin lah gitu, Ya. beberapa potong. Ini asli Sulangkar. Oke. Jadi Jadi terpendamnya itu waktu zaman Belanda itu. Ya dari zaman Belanda pun udah berapa ratus tahun kita nggak Iya, tahu, yang jelas ini 100 tahun. udah sangat buhun Iya. dari bahannya aja. Dari bahannya aja Gitu, udah. jadi Ditambah luar biasa. lagi ada semacam ya gitulah gitu ya, kita orang Banten. Pakai bahan khusus lah, karena di Banten itu kalau setiap pembikinan golok atau pusaka apapun pasti ya sama kayak tempat lain, jadi ada ritual-ritual khusus yang memang supaya Ada bahan khusus. kebatinannya juga ada di situ gitu. Jadi nggak cuma golok pekakas buat ini, tapi satu ageman gitu ya dulu. Terus ada apa lagi nih? Yang kedua, yang ketiga ini ini ada yang pisau spesial. rancong. Ya sekarang yang ketiga apa nih? Ada yang ketiga ini rencong. Pusaka rencong khas dari Aceh. Ya. Sekarang apa khas pusaka dari Aceh, rencong. Jadi benar-benar beliau pun punya rencong itu. Jadi jenis pusaka yang memang andalan orang Aceh. Nah itu dapat dari mana kira-kira? Ini kebetulan saya habis ini ya Kang ya, habis tirakat puasa ya. 40 hari saya. Tirakat puasa 40 Saya hari. tidak tahu dari mana datangnya seorang aki-aki gitu Ya, ya, kakek-kakek gitu ya, datang ke sini ke Banten bawa gembolan, tiba-tiba beliau ini ngasih ini, Ngasih. Oh. Jadi memang itu nggak disengaja. nggak disengaja. Tahu-tahu datang seorang kakek-kakek sepuh bawa apa ya gembolan buntelan lah ya. Kebetulan, Bawaannya apa? Ternyata langsung ngasih pusaka ini. langsung ngasih ini. Cuman saya bingungnya kalau anak kecil mau masuk itu izin dicabut, ini nggak mau masuk gitu Pak. Ya, Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya Saya mungkin juga ada kurang sesuatunya ya. Karena kan kalau anak kecil itu masih terbuka tahu. ya. Iya. Seperti anak tetangga ketika saya lagi ngapin lah ya, dicabut lah, gitu. Ya. Dikeluarin lah ininya gitu. Kabur ya. Nggak mau masuk, dia itu di depan aja gitu. Kayak melihat sesuatu lah ya. Iya. Saya cabut. Kayak melihat sesuatu yang memang Ketika saya nggak masuk, kenal atau menyeramkan gitu. iya. Ketika saya masukkan lagi, si anak kecil itu Biasa normal biasa lagi. normal lagi. Bisa Umur bisa di review dalamnya dibuka. bisa. Cuma jarang di ini ya. Jarang dibuka. Iya. Nah, luar biasa. Rencong. Nah, inilah seperti ini. Kuningan ya itu ya. Ya asli Kuningan. Bahannya kuningan. Asli Kuningan. Ya. Ini tahu. Nah ini lihat. Khas rencong, apa pusaka rencong khas Aceh. Luar biasa, ini bahannya kuningan, tapi Ada lapatnya. ada lapatnya. Jadi luar biasa, memang kayaknya ini udah. Kalau lihat dari bahan segala macamnya ini udah lama banget. Bisa jadi ratusan puluhan tahun juga bisa jadi, karena memang luar biasa ini. Tempatnya juga sama seseorang yang orang soleh kayaknya, karena di sini ada banyak ahli. Arab-Arabnya, ada ayat Al-Qur'annya di sini. Rencong. Luar biasa. Ini suka dikasih minyak atau gimana ini? Iya, suka dikasih. Kalau nggak dikasih, waduh, buat sayanya pusing kepalanya. Jadi rencong ini selalu dikasih minyak tiap malam Selasa, malam Jumat ya. Iya. Karena kalau nggak dikasih biasanya suka pengaruh ke badannya, Iya. kepala pusing. Menggigil. Auranya jadi istilahnya ya negor mungkin ya, kalau manusia negor istilahnya. Kalau ini harus pengen dibersihin lah atau apalah, yang jelas ya begitu adanya begitu. Terus ada apa lagi nih? Ini ada Pusakanya semacam banyak. kris apa ya disebutnya ya, saya juga kurang paham. Kris kecil ya? Iya, kris kecil. Itu dapat dari mana itu? Ini kebetulan saya waktu itu saya jarah di daerah gunung ini, apa namanya, aduh saya lupa di sini, di Gunung Pangajaran. Gunung Pengajaran, Banten, Labuan. Gunung Pangajaran. Pandeglang. Itu perjalanannya lumayan Kang. Iya. Dari rumah temen itu ada di sini di
mana tuh di Carita ya. Dari Carita itu perjalanan kaki itu sampai ke gunung sana itu sampai dari jam 8 saya berangkat datang ke tempat itu sampai jam 3 sore. Jalan kaki ke Gunung Pangajaran. Jadi perjalanannya memang Iya, perjalanannya lumayan lama ke lumayan. Gunung Pangajaran. Pangajaran. Dapatkanlah ini keris. Ada di situ makam Syekh, ya, Makam wali ya. makam wali. Beliau anaknya ini Mas siapa ya, lupa saya itu. Ada di situ kuburan wali itu. Jadi namanya itu anak apa, sesepuh Banten. Sesepuh Banten. Iya, Wali salah seorang orang soleh wali ada di Gunung di Gunung Pangajaran. Pangajaran. Kak Asep itu ke sana dan ya mendapatkan ini Iya. keris gitu. Gitu. Bisa di review dalamnya? Ya bisa. Luar biasa. Nah, ini dah. Ini keris kecil sih, tapi saya rasain ini auranya, energinya kencang banget. Ini jenisnya keris jenisnya naga ini ya, Naga geni. naga geni, keris naga geni, luar biasa, bagus banget. Jadi buat ageman aja ini. Iya, ini buat teman. Tapi auranya beda karena memang spesial. Ini udah lama. Udah lama ini saya pegang, udah kira-kira. Ya mungkin pegangan orang soleh tersebut ya. Iya. Wali tersebut. Mungkin salah satunya. Salah satunya keris naga geni. Jadi salah satu keris yang dibuat di Raja-Raja Nusantara yang memang jarang dipegang sama orang, karena memang itu orang pilihan. Terus empunya juga yang nempanya itu juga empu terkenal. Kita mungkin dulu Sang Hau juga pada tahu lah, luar biasa. Terus ada apa lagi? Ini ada, saya mendapatkan mustika kacang namanya. Mustika kacang, jarang mustika kacang. Mustika kacang. Ini sengaja saya buletin karena dari sananya seperti ini. Ya, mustika kacang. Iya. Biasanya mustika kacang buat apa? Ini buat, kalau kata orang sini, buat keselamatan. Jadi ada keistimewaan Istimewanya buat keselamatan misalnya badan. ya dipercaya Ya, buat dibawa. keselamatan. Jadi jalannya mungkin kan segala macam juga harus ada jalan ya. Kita nggak mungkin langsung ketembus ke atas, pasti ada jalan perantara. Iya. Nah, mustika kacang. Bentuknya sama seperti kacang, cuman batu. Ya, ya. Luar biasa. Mustika kacang. Ini Asli kacang. kayak kacang asli. Memang kacang Kayak asli. kacang asli. Cuman udah bukan kacang, batu itu. ratusan tahun jadinya ngebatu, fosil. Fosil. Jadi fosil kacang. Nah, ini biasanya sih buat keselamatan itu gitu ya Iya, biasanya ya. keselamatan, terus Buat keselamatan, kewibawaan. kewibawaan, karena ya spesial lah. Kacang bisa keras, jadi fosil bisa ratusan tahun, mulai bisa ribuan tahun juga. Ya, lihat. Luar biasa. Itu dapatnya di Kalau ini saya dapatnya waktu saya mandi di sumur 7, di sumur apa ya, di sumur ini apa namanya, di Carita tuh. Ya, ya. Lupa saya. Karena dulu Sungguh kalau di Banten itu pertama banyak walinya, banyak makam para wali, banyak tempat-tempat karomahnya. Jadi yang dari manapun, kota-kota manapun banyak yang jarah-jarah ke daerah Banten. Di pusatnya terutama Labuan lah, istilahnya pusatnya para wali. Ya, jadi memang terkenal gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ya banyak pusaka-pusaka atau mustika-mustika yang memang dikhususkan nanti buat keturunan-keturunannya begitu. Terus ada lagi Ini dapatnya dari sumur Kepu. dari Sumur Kepu dapatnya mustika kacang, luar Mustika biasa. kacang. Itu jarang orang yang punya, Iya. karena memang harus khusus lah. Harus ada khusus. ada tirakatnya. Kalau misalnya memang rezeki ya pasti ada yang ngasih. Kita mandinya juga nggak sembarang kan. Ya. Ya, kita harus puasa dulu.
jadi pakai puasa pakai puasa tenaga. dulu, kita berbersih dulu dari puasa gitu ya, gerakan Jadi puasa. badan bersih, hati Badan bersih ya. hati bersih, terus kita mandi di situ. Ya, alhamdulillah saya dapetnya ini gitu. Ya perantaranya ini mungkin ada sesuatu yang memang keunikan atau khasiat lah ya. Ya, Gitu. Kita bukan mendewakan barang, enggak sedikit pun, enggak menuhankan barang sedikit pun, enggak. Kita tetap ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita Tuhan kita semua ya. Cuma kan ya itu peninggalan dari leluhur kita yang memang harus dirawat dengan baik gitu. Kita niatnya aja yang baik, jadi jangan sampai kita niat aneh-aneh begitu. Terus ada apa lagi? kalau ini ada batu cincin mustika mani gajah, Oh, mustikanya. ini gajah. Ini yang sebenarnya gak nyangka saya jadi punya apa barang-barang atau mustika-mustika yang memang jarang punya sama orang, unik-unik, luar biasa. Ini waktu perjalanannya saya waktu tirakat puasa baru 3 Senin 3 Kamis saya. Itu dapatnya dari mana? Dari Ensle Labuan. Kebetulan di situ itu ada tempat sumur gitu ya, sumur tua zaman dulu, zaman Belanda. Ya, Dan terkenalnya di situ juga angker juga. ya. Gitu kan. Horor lah ya. Ya horor tempatnya itu, di situ kebanyakannya hantunya hantu Belanda lah. Buat petilasan Belanda. Belanda. Noni, Jadi dulu itu Mister. bentengnya di situ. Menir-menir di situ. Menir, ya. Dapatlah ini. Karena Dapatlah kan ini. orang-orang dulu, istilahnya para gegeden dulu mungkin megang juga kan musika-musika yang Ya. luar biasa, yang spesial. Ini waktu saya puasa waktu baru 3 Senin 3 Kamis saya. Dapat di sumur ya. Dapat ini ya di pinggirnya itu ya. Pinggir sumur. Iya, pinggir sumur tua. Dan juga sampai sekarang juga sumurnya nggak habis-habis gitu. Airnya terus Air ada walaupun terus. kemarau gimana pun airnya terus ada. Terus ada Nah itu sumurnya jadi peninggalan Belanda. dari peninggalan Belanda. Jadi bukan sumur buatan zaman sekarang, memang tempo dulu. Luar biasa di Banten, luar biasa banyak tempat-tempat Kisahnya yang itu sakral. sumurnya itu mau ditutup, cuman nggak bisa. Nah, Itu ular itu banyak kan di dalam sumur. di dalam sumur keluar. Bukan, ularnya juga segede ini betis Iya, iya. keluar. Ya mungkin penunggu situ Iya. ya, supaya nggak dirusak, Iya. supaya nggak dirusak sumurnya. Jadi peninggalan zaman dulu kan memang harus dirawat. Dan ini juga saya dapatnya juga ini. Nah, gitu. Ada lambang ular gitu. Oh ya, ular. Iya. Plus Jadi si apa palsu. watangnya atau tempatnya juga ada Ada ciri khas dari ini. Ya. Soalnya kebetulan ya. kebetulan Hmm. di situ juga sumurnya mau mau ditutup, dan dari dalam sumur itu keluar ular. Setelah Dulu setelah di ini ya kalau dari orang sini itu diruat lah gitu, diruat, terus kita minta maaf atau gimana, diselamatin lah ya. selamatin ular-ularnya itu masuk lagi kan, Ya. Karena ular-ularnya itu penunggu penunggunya. daerah situ supaya nggak dirusak. Jadi Ini kalau nggak ciri dirusak mah nggak akan keluar. Jadi Iya. disangkanya mereka mau dirusak. Ya. Jadi kalau yang saya tahu sih kalau mani gajah kan sesuatu yang memang jarang ya, spesial ya. Apalagi ini mustikanya. Ada pun batu mani gajah tapi ini mustikanya. Nah, biasanya sih kalau kata orang-orang yang tahu itu buat pengasihan. Intinya buat pengasihan tapi buat pakai usaha juga bisa. Gitu. Ada apa lagi nih? Ini ada semacam batu ya. Waduh, batunya unik bener nih. Ya, ini batunya unik banget. Batunya. Cuman luar biasa gitu, daya energinya itu luar biasa. Tinggi ya. Iya, lumayan nih. Ini batu kalau yang hitam tuh batu apa namanya? Batu apa ya, semacam apa ini? Ini kayak kijing ya. Iya, kayak kijing ini. Ini udah ribuan tahun kayaknya. Ribuan tahun ini. Karena kijing sampai udah lembut gitu, lemes gitu. Ini lemes banget ini. Ini lemes banget, bentuknya kayak kijing. Jadi wah ini kencang banget ya. Ya, Sejarahnya gimana ya sejarahnya? Ini sejarahnya itu waktu saya habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib, biasa saya wirid dikit. Nah. Terus itu saya ke dapur. Mau ngambil nasi gitu kan, mau ngambil minum, saya haus. Terus itu saya mau ngambil nasi, minum dulu, saya ngambil nasi, jatuh dari atas. Nah, itulah udah rezeki Gitu. Jadi nggak tahu datangnya dari mana. Udah dipercaya
buat megang ini batu. Iya. Saya juga nggak tahu datangnya dari mana, dari atas aja. Bluk aja di dapur itu. Gitu. Kata saya, apa itu kata? Ini hitam bentuknya, lembut, keras banget, terus kayak kijing. Tapi nggak ada, ini bentuknya kayak kijing banget, luar biasa. Saya kalau batu gini baru lihat sih, baru lihat karena memang nggak ada, kayaknya cuma ini satu-satunya. Iya. Adapun yang kayak kijing tapi coklat biasanya. Coklat, kalau ini benar-benar kayak batu tapi kayak kijing luar biasa. Iya. Ini kayaknya ini tinggi ya. Tinggi ini. Waduh, saya juga nggak berani yang lama-lama ya gitu. Soalnya baru juga ini. Ya, Gitu. belum Dari sananya belum kepegang, belum menyatu lah, belum sama nyatu. yang punyanya. Nah, itu. Oke. Terus ada apa lagi nih? Ada kris kecil. Ada keris lagi. Banyak belum yang di rumahnya banyak banget, nanti kita review lagi. Ini sengaja saya kasih order Kang, karena buat di sini. Oh iya. Kadang dikeci gitu. Jadi supaya buat Ya. buat apa? Pemanis. Pemanis. Sebenarnya ini bukan pemanis gitu. Ini sama. Ini Ada ininya ya. ininya juga. Gitu. Ada spesialnya. Ada spesial. Energinya. Hmm, Gitu. Luar biasa. Bisa dibuka itu. bisa. Itu dari mana itu? Dulunya? Kalau ini saya dapatnya dari daerah Pangulon. Dari Pangulon. Luar biasa. Luar biasa. Kecil tapi ya begitu energinya. Kencang-kencang ini semua energinya. Ini bahannya dari Kuningan juga nih. Asli Kuningan. Ini Kuningan asli. Luar biasa. Kalau dilihat di pasar juga banyak. Banyak. Cuman ini Beda. bukan beda. Biasanya sih kalau yang keris gini dari Kuningan tuh tipis bahannya tipis gitu. Kalau ini tebal, tebal. Biasanya begitu. Jadi kalau yang memang yang dibikin zaman sekarang biasanya gitu tipis. Jadi kalau ini tebal. Jadi berat spesial banget. Itu katanya buat ada keistimewaan apa ya? Ada keistimewaan ini jadi apa ya, semacam kita disegeni Buat aura kewibawaan, keselamatan. Oke, luar biasa gitu. Jadi gitu dari Jurusan Songhawu, kita tadi udah ngobrol dari review beberapa pusaka yang memang apa khas dari Banten, goloknya apanya khas dari Banten. Jadi benar-benar apa unik dan spesial, yang umurnya udah ribuan tahun, ratusan tahun lah. Gitu. Kalau ada apa komentar atau apapun silakan aja nanti di kolom komentar ya. Mungkin nanti ada keterusannya nanti apa di Banten kan banyak ya sejarah-sejarah. Di Jurusan Songhawu kita udah review beberapa pusaka, ada istilahnya punya kasep gemannya. Jadi buat kedepannya mungkin nanti akan kita review yang lainnya juga pusakanya karena banyak lah. Terus di Banten kan banyak tempat-tempat prasejarah, tempat-tempat makam-makam para wali. Kita nanti satu-satu kita telusuri ya sejarah-sejarahnya. Oke. Dulu Songhawu, terima kasih. Dan satu, kita tidak menuhankan barang-barang ini karena ini juga kan bikinan manusia. Kita cuman merawat istilahnya barang-barang dari leluhur kita. Kita rawat dengan baik karena kita peninggalan ya, istilahnya wasiat, amanah atau warisan gitu. Jadi kita rawat aja dengan baik ya. Yang penting kita benar-benar tetap harus meyakini bahwa Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Itulah ngobrol Jurusan Songhawu tadi udah kita review. Jadi sekali lagi terima kasih. Ditonton aja ya, kalau ada komentar ataupun saran silakan aja di kolom komentar tulis. Dan sudah dari sebelumnya kita mohon maaf bila ada kesalahan atau dari kata-kata atau apa namanya manusia ya. Ya kita saling memaafkan. Kita tutup. Mungkin ada apa yang mau disampaikan? Ya, jadi kalau dari saya pribadi, kalau ini mah cuman media. Tetap kita tergantungnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalau ini jangan kita menuhankan ke barang. Setuju. Tetap kita di hati kita tetap yang ada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, setuju sekali. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Kak Sep ya. Ya. Kita tutup dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti di part-part yang lainnya.